warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat karunia kesehatannya pada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi budaya positif di ruang aula security. Salawat dan salam tidak lupa kita akan menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam kebenaran. Penghormatan saya kepada kepala sekolah, kemudian penghormatan kepada wakil kepala sekolah, serta juga tidak lupa tadi kepada kawan-kawan serta pejabat guru hebat yang ada di SMP Negeri 7 Sarawak. Pada hari ini, sebenarnya saya ingin mendefinisi tentang budaya positif di sekolah. Saya bersama rekan saya, yaitu Ibu ini merupakan salah satu dari calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Sabang. Baiklah, untuk pertama kita persilakan Bapak untuk memberikan sepatah dua kata untuk acara ini. Bapak ingin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan dan umur panjang kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salawat beriring salam tersanjungkan kepada Tuhan besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa kita umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 7 Sabang, dan Bapak dan Ibu Dewan Guru semuanya yang sudah berada di ruangan berbahagia ini. Pada kesempatan ini, dua orang teman kita akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yang sudah mereka pelajari dalam modul penggerak dan sudah mereka terapkan di lingkungan dalam pembelajaran mereka. Diseminasi hari ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi tugas mereka, namun lebih dari itu, diseminasi hari ini merupakan bagian dari kegiatan Bapak Ibu sebagai upaya untuk mempelajari tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan praktik kinerja yang sudah Bapak Ibu rencanakan beberapa waktu yang lalu, di mana pada semester ini kita memilih tentang budaya positif. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah memilih budaya positif dan saat ini sudah sadar setujui, silakan lanjutkan pengisian kinerjanya pada tahap memilih salah satu fokus kinerja yang akan Bapak Ibu praktikkan pada saat nanti akan saya lakukan observasi. Bapak Ibu sudah bisa melakukan, saya sudah setujui, Bapak Ibu tinggal ikuti sepakati dulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang non ASN yang kemarin belum merencanakan, karena saat ini semua yang memiliki jam muncul di PNM saya, maka yang non ASN pun wajib untuk mengisi dan mengikuti semua rangkaian kinerja, baik itu observasi maupun melengkapi yang lain seluruhnya.
Jadi agar nanti Bapak Ibu dapat melaksanakan praktik kinerja dengan sebaik-baiknya, harapannya apa yang akan disampaikan nanti oleh dua orang teman kita ini bisa Bapak Ibu pahami sepaham-pahamnya, dan jika ada yang nanti terganjal misalnya tidak dipahami, silakan sampaikan pertanyaannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita akan memberikan penjelasan dan memberikan pencerahan-pencerahan sehingga salah satu upaya yang perlu Bapak Ibu lakukan nanti sudah terlaksana. Jadi selain nanti Bapak Ibu mengikuti destinasi hari ini, silakan juga Bapak Ibu mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana budaya positif yang perlu Bapak Ibu kembangkan, baik itu di PMM maupun di luar PMM. Karena waktu kita pun sudah lebih dari jam 12, saya tidak memperpanjang mukadimah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif di Komunitas Belajar SMP Negeri 7 Sabang saya nyatakan dimulai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mungkin suara saya agak kurang kedengaran karena kondisi saya juga sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu di ruangan yang berbahagia ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kata-kata sambutan terhadap acara ini. Baiklah Bapak Ibu guru SMP Negeri 7 Sabang. Untuk pertama saya akan mempresentasikan hasil dari berdua ya dalam menyusun disimulasi ini. Ini pendahuluan tentang budaya positif. Ini tentang Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu adalah sebagai tempat ladang persemaian bibit. Artinya apa? Di sekolahlah itu dibentuk semua karakter anak. Sehingga apa yang kita tanam itulah yang akan mereka petik di kemudian hari. Ibaratnya kalau kita tanam jagung ya kita petik ya jagung. Begitulah seterusnya. Kemudian apa tujuan aksi nyata ini? Tujuan aksi nyata ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dan dengan meyakini nilai-nilai kebajikan, budi pekerti, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian ini masanya, ini bersama rekan PJP berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kemudian berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian melakukan refleksi dan mengundang semua guru untuk diseminasi pemahaman budaya positif dalam segitiga restitusi. Apa tolok ukurnya? Tolok ukurnya adalah itu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan kesadaran diri dan dengan penuh tanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri siswa sehingga tercermin profil pelajar Pancasila. Cuma harapannya, apa harapan yang kita harapkan dari sini? Semoga penerapan budaya positif terwujud baik di lingkungan sekolah yang paling utama ya, kemudian di rumah dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa itu sendiri. Kemudian ada pertanyaan romantik buat kita di semua. Yang pertama adalah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kemudian pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Tidak juga ya. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Dan guru berperan sebagai teman bagi siswa. Itu yang akan nanti ada jawabannya dalam materi yang akan kami sampaikan. Kemudian konsep inti budaya positif itu
itu ada beberapa. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kedua, teori motivasi dan perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini pengertian disiplin positif yang mungkin kita sudah tahu semua ya. Pengertiannya adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang besar dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku keadaan hidup. Disiplin positif ini ataupun budaya positif ini ya, itu ya, kita mungkin kurang ya, nggak tahu, padahal sudah kita laksanakan di sekolah itu. Ya, mungkin kita setiap pagi sering salam-salaman dengan siswa, ya. Itu juga salah satu budaya positif ataupun disiplin positif. Ya. Kemudian dalam itu ada sapa, senyum, ya, itu juga salah satu dari budaya positif. Dan banyak lagi budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Cuma kadang-kadang kita belum tahu mana budaya positifnya tersebut. Iya. Kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan yang besar itu tetap itu berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Jadi bisa kita bilang induknya. Apa induknya? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah harapan murid kita ataupun dalam budaya positif itu dimasukkan unsur profil pelajar Pancasila. Tetap agama itu penting, makanya beriman dan bertakwa. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi ini menarik. Apa teorinya? Yang pertama adalah itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tertentu. Kadang-kadang kita memberi hukuman gara-gara ini, gara-gara itu, dibolehkan? Sebetulnya tidak boleh. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain di siswa. Siswa melakukan sesuatu karena ada pengharapan. Pengharapannya apa? Diberikan sesuatu. Dikasih permen, mudah. Jadi kalau nggak kasih permen, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka ini akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harapannya itu nanti siswa itu nanti ada kesadaran sendiri dengan muncul dengan adanya budaya-budaya positif di sekolah itu nanti. Ini ada ahli ini satu, Alfikon, yang mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Dengan kita memberi hukuman kepada siswa, siswa sebetulnya kalau di sekolah dia taat, tapi dalam hatinya dia akan merasa jengkel kepada guru tersebut. Sehingga ya wajar nanti kadang-kadang ban kereta dikempesin sama siswa itu wajar rasa jengkel karena guru tersebut memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Kemudian hukuman ini perbedaannya ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, jadi kadang anak
sekolah telat, tidak kita hukum terus apa yang ada. Kalau ada sampah ya kita sampah spontan ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, ya kan? Tidak tahu dia arahnya kemana lingkungan itu ada. Kemudian bersifat satu arah, jadi sini guru yang lebih dominan. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik itu berarti fisik kita menyuruh soal apa kepada anak-anak ya. Kemudian kalau psikis secara kejiwaan kita mengasih apa kayak argumen-argumen yang bisa membuat anak itu menjadi down. Kemudian konsekuensi. Ini ada perbedaan sedikit walaupun kita lihat ya hampir sama juga. Terencana disepakati sesuai peraturan. Rencanakan konsekuensinya, apabila melanggar konsekuensinya ada. Jadi siswa paling kurang tahu ya konsekuensinya apa, sehingga apabila dia melanggar ya tahu hukumannya apa. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensinya walaupun dibuat kesepakatan tapi siswa nggak bisa banyak juga memilih ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini kadang-kala ya umumnya kita demikian ya, memonitor murid selalu. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Anak membuat salah kita panggil, kita tanya baik-baik permasalahannya sampai dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Kemudian selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi nanti murid apabila ada masalah, mereka akan mencari solusinya sendiri untuk menyelesaikan masalah. Misalnya ada anak merobek buku temannya, solusinya bagaimana? Ya, mereka harus mencari solusinya. Apakah dengan mengganti buku kawan yang sudah dirobek? Nah, itulah. Kemudian apa yang kita berikan? Penghargaan kepada siswa. Permen nggak boleh. Tapi inilah bentuk apresiasi yang kita bisa berikan kepada siswa. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Misalnya dia mendapatkan ranking kita, beri dia. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, kita panggil satu-satu dia. Satu berarti semua, harus kita panggil semuanya. Kita beri dia pengakuan. Kemudian beri pengakuan kepada semua, satu lokal, dalam lokal, kita beri semua, jangan satu-satu. Kemudian selanjutnya beri pengakuan secara konsisten, berarti terus menerus kita berikan. Jangan hari ini besok ada, besok lagi ada. Dan juga fokus pada proses, artinya apa? Fokus pada yang sudah mereka lakukan. Kemudian keyakinan kelas. Ini menarik nih keyakinan kelas. Ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Perbedaannya, kalau kesepakatan kelas itu dibuat setiap guru masuk ke dalam kelas setiap mapel. Apa yang mereka inginkan dalam kesepakatan kelas pada hari itu? Misalnya pada hari ini kepingin pesan kelas, siswa boleh keluar masuk ke kamar mandi 5 kali boleh, tapi berlaku pada hari itu aja. Besoknya lagi tidak berlaku. Makanya kesepakatan kelas itu bisa berubah-berubah. Tapi kalau keyakinan kelas dia akan berjalan dalam 1 tahun. Makanya waktu membuat keyakinan kelas harus diperhatikan sebaik mungkin. Apa-apa aja. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi yang kita buat ini keyakinan kelas itu lebih terperinci lagi dalam hal kepada siswa itu sendiri. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi ada istilah nanti ada tanggung jawab mereka. Ambil contoh menjaga kebersihan kelas itu menuju kepada nilai kebajikan universalnya adalah tanggung jawab mereka. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya kita ganti kata misalnya, jangan buang sampah sembarangan, kita ganti
buanglah sampah pada tempatnya. Jadi yang pertama lebih enak kita dengar ya. Itu juga menyebabkan bahasa positif pada siswa. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, jangan banyak-banyak kali, jangan sampai 20. Paling kurang 10, kurang dari 10 boleh. Jangan sampai 30 kita buat keyakinan kelas. Kadang-kadang kita nggak ingat juga apa isi dari keyakinan kelas tersebut. 5 ke atas sudah boleh. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita nengok siswa agak malas, kita buat berarti rencana kita bersihkan ke kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita ngajak siapa? Siswa untuk membuat keyakinan kelas dengan memberikan kertas. Di kertas tersebut kita tempel dan nanti kita fokuskan, kita kesepakati mana yang cocok untuk kita terapkan sebagai keyakinan kelas. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, itu apabila darurat. Kalau memang ada sesuatu yang lain hal, bisa kita ubah. Ya. Tapi ubahnya juga harus dengan apa? Kesepakatan bersama juga, karena kita buat bersama-sama. Ya, jadi juga harus disetujui oleh semua warga kelas. Ini tentang kebutuhan manusia ya. Ini kebutuhan manusia ini banyak ya. Kebutuhan manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa aja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini semua manusia ada. Itu tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Ini tentang harga diri. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan. Nah ini dia, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah diri. Nah, ini arah dirinya emosi. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias dan inilah kebutuhan dasar manusia. Dan juga siswa juga mendapatkan. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksi dirinya. Dari pertama mengajar sampai sekarang, Bapak Ibu berada di posisi mana? Nanti Bapak Ibu akan mengetahui sendiri. Jadi nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Ibu ini. Ibu ini, pada Ibu ini menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akan menjelaskan diseminasi kami pada hari ini tentang 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Tapi sebelum itu supaya kita lebih konsentrasi lagi, ya, waktunya pun udah siang, kita speaking sebentar Bapak Ibu. Bisa? Kalau setuju ya? Setuju. Kalau setuju, silakan Bapak Ibu menarik kursi agak ke belakang sedikit. Kita speaking. Boleh sambil duduk saja. Tapi kursinya dikasih ke belakang dikit. Boleh sambil duduk.
tes sekali Bapak Ibu. Tepuk pramuka. Nanti kurang semangat ini ya. Kita bisa melaksanakan tepuk pramuka kalau kita sudah serentak nih. Coba yang semangat sedikit Bapak Ibu kan. Tepuk pramuka. Kalau saya bilang 1, berarti nanti tepuknya di sini sampai habis, lalu tepuk di paha sampai habis. Yang ketiga, kalau jari tangan saya ketiga, Anda boleh menghentakkan kedua kaki seperti tepuk di tangan. Jadi kalau saya bilang tangan saya 1, Bapak Ibu menepuk di tangan. 2, Bapak Ibu melanjutkan tepuk di paha. 3, Bapak Ibu menghentakkan kaki. Bisa ya? Kita tes dulu ya. 1. 3. Bagus sekali. Karena SDQ-nya bagus, kita tes sekali lagi ya. Kita tes. Ini bukan tes ya, langsung saja. Oke, 1, 2, 3. Oke, bagus sekali. Terima kasih semuanya. Nah, silakan pada. Nah, Bapak Ibu, tadi ada 5 posisi kontrol yang kadang-kala sering kita lakukan pada saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran kepada murid-murid kita. Bapak Ibu, posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum, ya, sebagai penghukum, di mana kita sebagai guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya, ya, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, ya, atau pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya ada anak-anak yang tidak siap mengerjakan tugas, kita bilang pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi ini satu pihak, ya, guru yang kasih hukuman. Nah, pada posisi ini, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kadang-kadang kita menjadikan murid itu merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian kepada dirinya sendiri bahwa dia merasa bersalah, ya, atau dia menilai diri sendiri ini buruk tentang diri mereka sendiri. Ya, murid merasa tidak berharga dan merasa telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Okay, next. Nah, posisi kita sebagai teman, Bapak Ibu. Yang ketiga, ya. Pada posisi ini, ya, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya, biasanya guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, ada hal negatif dari posisi kontrol guru kita sebagai teman bagi murid, yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka muridnya akan kecewa, ya, atau berkata, saya pikir ibu atau bapak adalah teman saya. Jadi kalau kita nggak bantu nanti mereka pada saat mereka membutuhkan bantuan, mereka akan kecewa. Mereka pikir mereka akan selalu mendapatkan bantuan dari gurunya yang sudah menjadi sebagai temannya. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja, sedangkan untuk guru lain tidak akan melaksanakan atau melakukan. Nah, murid akan tergantung pada guru tersebut. Oke. Yang keempat, posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Pemantau di sini artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, misalnya pertanyaan yang diajukan, yang biasa kita ajukan sebagai pengontrol, itu adalah peraturannya apa? Atau apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi dan konsekuensi. Nah, di sini misalnya ada anak yang belum siap mengerjakan tugas, ya. Berarti kita nanti bilang, nanti kamu belum siap mengerjakan tugas, silakan saat istirahat kamu mengerjakan tugas tersebut lagi. Jadi anak-anak itu merasa apa, Bu? Atau bapak merasa apa? Mereka merasa diawasi, merasa was-was. Nah, seperti itu. Next, Pak. Nah, yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut apabila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi, di mana restitusi ini menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ya, di sini kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan murid, memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ya, ini kembali ke keyakinan kelas. Ya, kita kan tadi sudah Pak Jar menjelaskan adanya keyakinan kelas. Jadi setiap guru maupun wajib membuat keyakinan kelas. Ya, setiap masuk di kelas, misalnya di sekolah kita 7, 8, 9 ada 3 kelas. Saya misalnya itu membuat di kelas 7 keyakinan kelas sendiri, kelas 8 keyakinan kelas sendiri yang kita sepakati dengan siswa sampai di kelas 9. Begitu juga dengan mapel-mapel yang lain. Nanti pada saat restitusi, kita yang menangani kasus anak-anak bisa menanyakan kembali keyakinan yang telah kita sepakati. Terus kita bisa menanyakan, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Selanjutnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini, di restitusi ini, anak-anak akan mengambil atau
mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Bukan kita yang memberikan solusi. Kita hanya mengarahkan apabila anak-anak itu berbuat suatu kesalahan atau misalnya terlambat datang ke sekolah, dia akan mencari solusinya sendiri. Jadi kita sebagai guru hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri, Bapak Ibu. Nah, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid yang berbuat salah tersebut untuk kembali kepada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Tadi kan ada 5 ya posisi kontrol. Kira-kira posisi kontrol apakah aku apabila pertanyaan yang kita kasih ke murid seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira di posisi merasa bersalah, ya. Yang lain? Merasa bersalah. Oke, coba Pak Jan. Iya, benar sekali, berarti sudah paham ya. Sebagai pembuat asal masalah, Bapak Ibu sudah paham jika ada pertanyaan seperti itu. Next, Pak Jan. Nah, posisi kontrol apakah aku bila pertanyaannya kita ajukan pada murid, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Sebagai apa? Penghukum. Penghukum. Ya, yang lain ada? Sama? Oke, silakan. Pak Jack kalian? Iya, benar sekali. Sebagai penghukum. Selanjutnya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, di sini posisi kontrol apakah aku? Teman. Kita bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Bukan teman, satu lagi. Pemantau. Ayo kita lihat. Nah, sebagai manajer ya. Oke, selanjutnya. Nah, ayo lakukan demi bapak atau ibu. Teman ya, coba. Oh, ini pemahamannya sudah sampai ke bapak ibu ya. Next. Nah, ini posisi kontrol apakah aku? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Nah, sebagai apa ini Bapak Ibu? Manajer tadi. Pemantau. Oke, coba. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, selanjutnya. Nah, kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan atau disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada 3 ya restitusi. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Proses yang ketiga adalah kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Nah, misalnya ini ada pertanyaan-pertanyaannya, misalnya di menstabilkan identitas, kita bisa bilang ke anak-anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, di memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Untuk menanyakan keyakinan, kita bisa
yang telah kita sepakati, ya, yang kita sepakati di kelas, ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan saat kita melakukan penyelesaian kasus dengan cara segitiga restitusi. Oke? Nah, di sini ada langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, menstabilkan identitas bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal atau melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Misalnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya? Tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak merasa tertekan saat kita menangani kasus dia, misalnya kasus terlambat. Nah, kita bisa menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di sini, ya. Kita bisa menyelesaikan ini, kita ajak dia, kita bisa menyelesaikan ini, kita beri dia keyakinan dia untuk memilih sendiri penyelesaian masalah atau solusinya. Nah, atau kita bisa mengatakan Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Atau dengan kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pada saat memvalidasi apa tadi? Validasi pertama Pak Cak. Menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, di sini kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, ya. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka dia telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, apa saja? Coba kita lihat. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih mudah dari ini, ya. Misalnya ada anak-anak yang bertengkar, ya, atau yang mereka bertengkar, mengejek, tapi dia tidak mukul. Nah, kita bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih mudah dari ini, ya, misalnya memukul, gitu kan? Kita memvalidasi aja. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ada penguatan kembali. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi di langkah yang kedua, maka anak akan siap menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini anak-anak akan mencari solusi sendiri, ya. Pertanyaan di bawah ini untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan
kelas, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini bisa kita tanyakan, tetapi dengan syarat pertama yaitu kita tetap harus membuat keyakinan kelas dulu. Ya Bapak Ibu. Next aja. Nah, ini adalah contoh kasus dari segitiga restitusi. Satu kasus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat pembuatan keyakinan kelas. Ini saya ambil di kelas 7 ya, keyakinan kelasnya yang saya buat.
Biasanya sebelum mulai pelajaran saya speaking sebentar ya biar anak-anak lebih semangat. Nah, sebelum kita buat keyakinan kelas, kita perlu memberitahu dulu apa sih keyakinan kelas atau pengertian dari keyakinan kelas. Kita juga memberikan apa sih memberitakan tujuan dari keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu. Di sini kita memberikan lembaran post-it supaya anak-anak bisa menuliskan apa keinginan mereka, ya. Jadi anak-anak akan menulis satu keinginan mereka, keinginan atau kesepakatan yang ingin mereka buat dalam kelas 7. Kita menyuruh anak-anak untuk menempelkan yang sudah mereka tulis ke papan tulis.
kita menulis ulang kembali apa yang anak-anak telah tulis di posit tersebut ya Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu, kayaknya videonya terpotong ya. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari saya dan Pak Yusrijal. Jika ada tanggapan ataupun pertanyaan, saran, kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk menanyakan atau memberi komentar ataupun memberi pertanyaan dan saran. Oh ya, silakan Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah Bu ini bahas, cuma saya lupa. Apakah saat menangani kasus restitusi ini harus ada keyakinan kelas atau bisa langsung? Ya, apakah saat menangani kasus dengan segitiga restitusi bisa langsung atau harus membuat keyakinan kelas dulu begitu Bu ya? Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, silakan Bu Sembah. Saya coba, mungkin saya juga sama seperti Bu Novi tadi kurang memahami mengenai kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas, karena yang saya tahu dulu itu namanya kesepakatan kelas. Iya. Ya, coba perbedaannya, maksudnya apa bedanya? Kenapa bisa berubah? Oke, saya jawab dulu satu pertanyaan Bu Suwaiba. Nanti pertanyaan selanjutnya atau akan ditambahkan nanti oleh rekan saya. Nah, dulu itu kesepakatan ya. Nah, sekarang keyakinan. Apa ada bedanya seperti itu ya? Pertanyaan Bu Suwaiba. Baik, kalau kesepakatan ya, mungkin dulu kita memang buatnya kesepakatan. Nah, kesepakatan itu akan berubah setiap kita masuk, kita sepakat dengan siswa. Jadi, misalnya hari ini Ibu masuk ke dalam kelas pelajaran bahasa Indonesia di hari Senin misalnya, atau di hari Rabu, kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Nah, itu tidak akan menjadi acuan lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi bersifat sementara. Kalau kesepakatan bisa jadi di pertemuan selanjutnya itu akan berubah kesepakatannya. Kalau keyakinan ini semua kita maupun wali kelas kita membuat sendiri-sendiri di awal semester. Jangka waktunya panjang. Jadi untuk misalnya satu semester atau 1 tahun ya. Nah, jadi itulah perbedaannya. Kalau kesepakatan itu dia akan berubah-berubah ya. Setiap kita masuk kita membuat kesepakatan lagi. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat 1 semester atau setahun. Nah, seperti itu Bu Suwaiba. Bagaimana Pak Jan? Menambahkan atau melanjutkan? Bagaimana Bu Suwaiba? Bisa. Oke. Berarti itu kesepakatan keyakinan itu harus semua guru atau masing-masing punya keyakinan sendiri. Benar. Nah, kenapa saya jawab punya Bu Suwaiba? Nanti pertanyaan kedua ini menyangkut dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ya, pertanyaan Bu Novi tadi, apakah kita menyelesaikan kasus langsung tanpa kita membuat keyakinan kelas, atau kita harus buat dulu keyakinan kelasnya, baru kita laksanakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan kasus. Nah, ini akan dijawab oleh Pak Jal. Ya, yang perlu Ibu Bapak ketahui bahwa setiap guru yang masuk pembelajaran ke dalam kelas itu harus membuat keyakinan kelas dan bisa ditempel masing-masing guru maupun di kelas yang dia masuk. Misalnya coba masuk di kelas 7, 8, dan 9 itu beda-beda dan itu bisa Ibu tempelkan keyakinan anak Ibu dan menulis nama Ibu di bawah. Jadi anak-anak nanti akan
selalu melihat, oh kalau masuk musibah hanya tepat waktu misalnya. Nah seperti itu musibah. Ya, oke. Silakan Pak Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak menjawab pertanyaan dari Ibu tentang apakah harus ada keyakinan dulu untuk menyelesaikan kasus ya. Itu ya kira-kira pertanyaannya. Jadi intinya keyakinan itu dibuat kesepakatan antara guru dengan murid. Biasanya di awal semester kita buat. Dan apabila ada kasus yang terjadi antara siswa, makanya guru terus harus melihat apakah dia memang betul melanggar dari keyakinan kelas tersebut atau tidak. Kalau memang tidak ada, jadi guru tidak berhak membuat anak-anak itu misalnya menghukum ataupun itu sebagainya. Intinya apa? Yang di sini yang perlu kita jelaskan, keyakinan kelas itu harus ada dulu. Jadi nanti kalau ada kasus, kita dulu bisa melihat keyakinan kelas itu. Kita kesepakati bagaimana. Nah, makanya kalau saya kemarin membuat keyakinan kelas dengan anak-anak lalu hadir tepat waktu. Jadi apabila ada siswa yang salah, datang telat 10 menit, 15 menit telat misalnya, berarti dia sudah melanggar. Kemudian ada konsekuensinya. Kebetulan kan saya di kelas 3 konsekuensinya membuat itu 4 konsekuensinya. Beda dengan hukuman ya tadi ya. Hukuman dengan konsekuensi beda. Kalau konsekuensi yang saya buat dengan siswa kelas 3 itu yang pertama adalah menghafal surah pendek. 3 surah. Yang pertama. Yang kedua itu membawa bunga ke sekolah besoknya. Nah, yang ketiga mengutip sampah di depannya, di depan kelas lingkungannya. Jadi mereka bisa memilih ketiga tersebut di mana mereka inginkan. Jadi bukan kita yang memberikan pilihan kepada mereka. Ya. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, jadi apabila mereka melanggar, mereka itu akan tahu konsekuensinya. Jadi intinya keyakinan kelas harus dibuat dulu. Jadi nanti biar kita lebih mudah menyelesaikan apabila ada kasus-kasus pada saat itu. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Sedikit Pak, yang mulia. Keyakinan kelas ini apa dibuat atas persetujuan anak juga? Ya, jadi keyakinan kelas itu dibuat kesepakatan antara guru dengan siswa. Nah, pertanyaan saya begini ya. Ya. Setiap anak kan punya pasti jawaban masing-masing tentang keyakinan itu. Apakah setiap anak yang keyakinan, saya 10 keyakinan yang dia buat, apakah semua keyakinan itu yang diterapkan di kelas? Makanya tadi kan ada video cara itu ya, cara membuat anak-anak diberikan kertas, dari kertas ditulis biasanya satu, kemudian dari satu tersebut kan kita kan tahu siapa, kita tempel, yang kita lihat ada anak-anak yang bilang kebersihan kelas, ada 2 orang 3 orang kebersihan kelas, udah berarti kesimpulannya berarti satu kebersihan ke kelas. Ada anak-anak jangan ribut, jangan berisik kayak gitu ya. Jadi intinya keyakinan kelas itu dibuat harus ada persetujuan antara guru dengan peserta. Selanjutnya Pak kan? Ya boleh. Guru di posisi mana dia? Apa yang 5 tadi? Sebaiknya guru di posisi mana? Sebagai manajer kah? Imam kah? Ya, gini Bu. Hukum kah? Kalau di keyakinan kelas itu nggak ada posisi Bu di situ. Itu belum. Karena kita buat keyakinan belum ada. Kapan ada posisi itu? Waktu kita menentukan sikap terhadap siswa di situ. Nah, kita dulu kalau ada anak telat langsung kita marahin lah. Ini. Nah, berarti kita termasuk pengguru. Makanya segitiga restitusi ini anjurannya adalah kita menyelesaikan masalah anak-anak itu tanpa ada masalah lagi. Jadi mereka itu akan mencari solusi untuk apa? Itu menyelesaikan masalah yang sudah mereka buat. Seperti kasus saya tadi,
Sofian dia berkata kasar dengan Aldi, sampai sana anak mengejek orang tua, akhirnya kita kasar, saya panggil. Ya jadi begitu. Alhamdulillah kasih. Ada tambahan dari Ibu ini? Apa tadi buat saya nanti buat saya dulu? Di posisi manakah baiknya Bu? Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau menurut saya kita lebih baik berada di posisi sebagai manajer, ya. Tadi kan sudah dijelaskan ada 5 posisi kontroler. Nah kita lebih cocok di posisi manajer kalau untuk menyelesaikan masalah dengan anak-anak. Karena penghukum misalnya ya. Anak-anak merasa sedih, kecewa, mereka merasa tidak senang ataupun nanti dendam sama kita. Tapi kalau di sisi kontrol manager, jadi anak-anak itu merasa aman dan nyaman sehingga mereka bisa mengutarakan pendapat mereka tanpa rasa takut. Seperti itu, Asrah. Iya, di posisi saya setuju juga di posisi manajer ya Bu ya. Anak-anak akan menyelesaikan permasalahannya dengan karena perbuatannya sendiri. Tapi apakah keyakinan yang dibuat dalam mereka itu akan sama dengan perbuatan kesalahan? Itu bisa saja kan ada yang tidak dibuat dalam keyakinan itu. Pastinya misalnya ada 10 yang orang buat, mungkin ada yang 12 antaranya tidak ada dalam keyakinan itu bagaimana penyelesaiannya? Ya, misalnya kan ada anak-anak yang buat misalnya anak-anak jangan ribut atau membuat PR, harus membuat PR. Itu bisa kita rangkum menjadi nilai tanggung jawab tertulis di situ. Jadi kalau sudah nilai tanggung jawab jabarannya banyak. Jadi anak-anak saat kita ambil untuk penyelesaian masalah mencakup kepada bertanggung jawab, atau kita bisa ambil hadir ke kelas tepat waktu misalnya kan, itu kan termasuk ke dalam nilai disiplin. Kita cukup menjabarkan aja, kita tulis misalnya nilai bertanggung jawab, disiplin, nanti dia masuk ke situ. Jadi kalau kita ambil dia mengerjakan tugas nanti bajunya nggak masuk dalam. Tapi kalau bajunya rapi dalam itu termasuk mana? Disiplin. Nah seperti itu kita membuat itu ada semacam nilai-nilai supaya nanti bisa kita masukkan saat penyelesaian kasus. Tapi kalau kita tulis semua sesuatu nanti ada yang kena seperti Bu Asrah. Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Oke, sudah oke berarti ya. Baik, kita padai Bapak. Baik Bapak Ibu, demikian semoga yang kami paparkan dengan Pak Yus ini bisa menjadi loncatan kepada kita dalam mendidik siswa ya, dalam menjalankan tugas kita sebagai guru, dan semoga ini bisa menjadikan pengalaman untuk kita ke depannya dengan memakai segitiga restitusi ataupun kita membuat keyakinan kelas, dan semoga Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas sendiri. Kami tidak berharap semuanya ya bisa kita buat keyakinan kelas sendiri di kelas 7, 8, dan 9 Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Demikian, mohon maaf juga ya sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yus Rijal dan Ibu Rini yang sudah mempresentasikan tentang budaya positif, di mana ada beberapa macam yang perlu kita kembangkan, terutama terkait keyakinan kelas, karena ini berhubungan langsung dengan kinerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu rencanakan. Jadi
Jadi mohon Bu ini yang video tentang pembuatan keyakinan kelas itu dibagikan yang utuh di grup untuk menjadi pedoman Bapak Ibu. Dan harapannya nanti bagi Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas, jika ingin membuat keyakinan kelas pada saat saya observasi, silakan dipilih nanti di praktik kinerjanya membuat keyakinan kelas. Namun jika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas, silakan nanti keyakinan kelasnya ditempel di masing-masing ruang kelas. Pada saat saya observasi nanti keyakinannya sudah ada, dan bagi yang sudah ada keyakinan kelas, maka silakan memilih pada perilakunya yang dua lagi. Saya paham ya Pak Iwan? Mungkin ini saya bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Yusuf Rizal dan Bu Rini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu semuanya sudah mengikuti dengan baik. Dan kalau masih ada nanti yang masih kurang dipahami, silakan berdiskusi dengan Pak Yusuf Rizal dan Ibu Rini, sehingga apa yang kita lakukan nanti benar-benar walaupun tidak 100% sesuai dengan yang kita harapkan, sekurang-kurangnya adalah 99,9%-nya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mic on. Oke, siapa kelas? Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Baik, anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, kita sedikit dulu ya. Ingat ibu pramuka gimana? Ya, sama kaki, oke? Tadi kita tempat, perkenalkan dulu. Ya, oke. Dah. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak ibu, hari ini ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Kita akan buat keyakinan kelas. Ya. Nah, apa sih keyakinan kelas menurut yang anak tahu? Apa keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah aturan ya yang kita sepakati bersama. Ya. Jadi ini aturan yang kita sepakati bersama di awal semester ini sampai setahun. Jadi nanti sampai setahun kita akan tetap memakai keyakinan yang sudah kita sepakati. Apa tujuannya? Nah, tujuan keyakinan kelas ini adalah membangun budaya positif ya di lingkungan sekolah agar terciptanya pembelajaran efektif, nyaman dan menyenangkan. Jadi dengan adanya nanti keyakinan kelas yang sudah kita buat di sini, kita belajarnya lebih nyaman, ya, lebih tenang dan menyenangkan, ya. Nah, apa aja sih yang kita perlukan kira-kira untuk membuat keyakinan kelas kita? Nah, di sini ibu akan bagi post-it ya, post-it bu, satu orang satu. Anda cukup menuliskan apa yang ingin Anda buat di keyakinan kelas kita ini. Misalnya, ya, misalnya tidak hidup di dalam kelas, misalnya seperti itu. Tahu ya? Ini sama dengan aturan pada saat kita masuk ke kelas, ya. Bisa ya? Nah, silakan ditulis. Jangan lupa tulis namanya pada atas ya. Sanuji, Muhammad tulis namanya, Omul, Rizki,
nampak nanti ya. Datanya harus mengerjakan piketnya. Apa namanya? Nilai yang tergantung di sini. Tanggung jawab. Berarti di sini harus bertanggung jawab. Ya, oke. Terus ini ada namanya siapa yang mengerjakan di kelas? Sama ya, lupa ya. Nah ini dari kata buang sampah pada tempatnya. Cocok nggak? Buang sampah pada tempatnya. Karena manusia sebagai deriman. Iya benar. Sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Ini cocok ya? Pakai bersih. Buang sampah. Kita sudah sepakat masuk kelas tepat waktu. Ya. Terus jangan lupa pada saat pembelajaran. Sudah ya kan? Sopan terhadap guru dan teman ini termasuk ya sopan santun, tidak boleh cokek-cokek, ya tidak boleh mengganggu kawan, membuli, berbahasa betul-betul ya sopan, jangan memakai bahasa yang Tidak sopan. yang kasar atau tidak sopan. Bersalaman boleh, bersalaman ya, bersalaman dengan siapa? Dengan ibu ya. Ya. Terus disiplin ini sebenarnya boleh sih, boleh disiplin boleh ya. Pernah membawa alat tulis sendiri. Nah ini ya, jangan selalu pinjam pulpen kawan merasa terganggu, jadi bawa alat tulis sendiri. Mengerjakan piket kelas, kita udah sepakat ya. Bagian piket, halo. Mengerjakan piket sendiri, jangan misalnya piket berdua, jangan sampai ya satu orang aja yang piket, satu lagi datang terlambat. Nah itu ya. Menghargai guru jika masih terus melanggar boleh nanti dipanggil orang tua. Ya. Tapi ibu berharap jangan ada ya yang melanggar apa yang sudah kita sepakati. Ya, yang ada yang melanggar apa yang sudah kita sepakati. Nanti jika ada yang melanggar, tetap yang pertama kali adalah ke kantor dulu. Ya, setelahnya boleh nanti mengikuti sampah. Boleh. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau misalnya tidak membawa alat tulis sendiri bagaimana tuh? Jika melanggar, kalau nggak bawa PR gimana? Kalau nggak bawa PR berarti jangan pulang dulu, kerjakan dulu PR-nya dengan ibu walaupun orang lain sudah pulang. Boleh? Iya, boleh. Jadi harus kuasai rumah. Kalau tidak buat PR, berarti nanti pas pulangnya orang kawan-kawan tidak pulang, ada buat PR sama itu ya. Kuasai diri. Boleh juga. Ya. Tapi usahakan jangan ada yang ya. Oke, bisa dipahami, bisa sepakat ini? Bisa. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, hari ini kelas kita sampai di sini. Berhubung Boleh pulang Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Rafa. Rafa tahu Ibu panggil Rafa kemari? Tahu. Nah, Rafa, tadi kan Ibu mendengar laporan dari guru piket.
bahwa katanya kamu sering terlambat ya. Ya Bu. Menurut ingatan Rafa, sudah berapa kali Rafa terlambat datang ke sekolah? Sudah beberapa kali, 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Menurut Rafa, apakah terlambat itu suatu kesalahan? Ya Bu. Nah, baik Rafa. Berbuat salah itu, Rafa, itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah ya Rafa. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Nah, apakah Rafa setuju untuk memperbaiki kesalahan Rafa? Setuju Bu. Setuju ya. Baik Rafa, sering datang terlambat itu kamu pasti punya alasan tertentu. Kalau boleh Bu tahu, apa alasan Rafa datang terlambat? Ya, sering keluar pada malam hari. Tidur terlalu lama. Justru bangun terlambat. Oh begitu. Ya. Jadi Rafa masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Jadi kalau Rafa masih ingat, Rafa berarti sudah tahu sering terlambat datang ke sekolah itu tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Ya Bu. Menurut Rafa, keyakinan kelas apa yang sudah Rafa langgar? Kedisiplinan. Menurut Rafa, disiplin itu penting tidak? Penting Bu. Iya, benar sekali. Menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita supaya pekerjaan tidak menumpuk dan Rafa pun datang ke sekolah tidak terlambat. Ya, Rafa? Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat datang ke sekolah. Saya mohon maaf. Iya, sikap Rafa ini sangat baik. Kamu yang kamu lakukan itu kamu mau minta maaf dan menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar Rafa tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat Bu, tidak main HP dan bergadang dan bergadang lagi dengan teman-teman. Ya, berarti Rafa tidak mau lagi bergadang dengan teman-teman ya. Habis itu tidur lebih cepat ya. Baik Rafa, ini kita sudah menemukan solusi untuk Rafa dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Rafa agar membicarakan masalah Rafa agar Rafa tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Sekarang silakan Rafa kembali ke kelas nak ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Keisha. Ya Bu. Keisha tahu nggak kenapa Ibu panggil kemari? Tahu Bu. Begini Keisha, ada laporan dari beberapa guru bahwa Keisha tidak siap mengerjakan PR dan tugas yang diberikan. Iya Bu. Tugas apa aja yang belum Keisha siapkan? Tugas PKN, bahasa Inggris, dan matematika Bu. Keisha pasti punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR dan tugas dari guru. Saya lupa mengerjakan Bu dan lalai. Selain Keisha lupa mengerjakan PR dan tugas lainnya, apa ada alasan lain yang bisa Ibu ketahui? Ada Bu, saya menunda-nunda mengerjakan tugas dan sering bermain bersama teman dan juga malam menonton TV hingga jam 11 malam Bu. Apakah orang tua Keisha tidak bertanya sama Keisha apakah ada PR? Kadang ada ditanya Bu, ibu dan ayah Bu, tapi saya bilang sebentar lagi dan benar-benar lupa membuat PR Bu. Baik Keisha, Ibu tidak mencari siapa yang salah di sini, tetapi Ibu ingin mengatakan kalau perbuatan Keisha itu tidak boleh dilakukan lagi ke depannya dan mari kita cari solusi bersama-sama ya. Baik Bu, saya setuju. Jadi Keisha ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Keisha langgar? Iya Bu, Keisha tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab Bu. Iya, nah Keisha bagus sekali kalau Keisha ingat ya. Nih Keisha bisa berjanji ya sama Ibu akan menjadi anak yang rajin dan tidak malas membuat PR dan tugas yang diberikan
oleh guru, dan juga jangan sering menunda-nunda pekerjaan. Terus jangan nonton TV, Bu. TV. Nonton boleh ya sayang ya, tapi jangan nonton terlalu larut malam ya Keisha. Iya, Bu. Nah, Bu, saya berjanji ke depannya akan rajin membuat PR dan tidak menonton TV larut malam lagi, Bu. ya. Kenapa kita jangan menunda pekerjaan, jangan nonton TV terlalu larut malam, supaya Keisha tidak lupa dengan tugas Keisha sebagai seorang pelajar ya. Iya, Bu, Keisha mengerti. Nah Keisha sekarang bisa kembali ke kelas, dan jangan lupa ya minta maaf sama Bu Ros, Bu Happy, dan juga Bu Deska ya. Baik, Bu, Keisha mengerti. Nah baik, Ibu senang mendengarnya. Sekarang bisa kembali ke kelas ya Keisha. Baik, Bu, terima kasih. Permisi ya, Bu. Ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa, kelas 9. Terima kasih Bu Rini. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Rini untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi dan bermain HP lagi dan tidur terlalu malam supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, nama saya Hadi Fabia Al-Kasyabira, kelas 8. Saya merupakan murid SMP Negeri 7 Sabang. Saya sangat senang ngobrol dengan Bu Rini. Saya dapat menemukan solusi agar saya selalu membuat tugas dan PR dengan cara tidak menonton TV di malam hari dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih Bu Rini.